Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Alkifa Berdisara dengan NIM 2210301170. Saya Rizal Adi Susilo dengan NIM 24 10 30 11 dan juga teman saya Irawan Sudarsono dengan NIM 24 10 30 11 009. Di sini saya akan mempresentasikan tentang analisis proses pengelasan pada material pipa galvanis dengan tipe pengelasan shielded metal ARC welding. Latar belakang, pengelasan atau welding dapat didefinisikan sebagai teknik penyambungan logam secara permanen dari dua buah komponen atau lebih dengan mencairkan logam induk dan logam pengisi. Pengelasan dilakukan dengan atau tanpa tekanan serta menggunakan atau tanpa menggunakan logam penambah. Pengguna, Penggunaan lasan meliputi pipa galvanis. Lalu untuk permasalah penelitian yang pertama, selama proses pengelasan, variasi pada kuat arus berpengaruh pada jumlah panas yang diterima pada logam. Jika arus terlalu rendah, penetrasi kurang dan lasan lemah. Jika arus terlalu tinggi, logam terlalu cair dan cepat mendingin, membentuk martensit yang getas. Dan yang terakhir, masalah utama pada pengelasan tersebut, bagaimana arus 50 ampere sampai 100 ampere bisa sempurna. Lalu tujuan penelitian. Diproses dengan kondisi bebas oksidasi sehingga menghasilkan baja lapis seng dengan kualitas yang handal, manfaat menggunakan elektroda RD460 dengan kode E6013. Bagaimana pipa galvanis tidak cacat las. Manfaat penelitiannya yaitu satu, menyatukan arus yang sesuai agar hasil las optimal. Dua, memahami hubungan antara galvanis dan elektroda RD460 dengan kode E6013. Yang ketiga, unsur kandungan pada pipa galvanis. Dan yang terakhir, hasil uji kekerasan pada pipa galvanis. Metode material percobaan. Metode yang digunakan adalah metode kualitas. Bahan yang digunakan adalah besi pipa galvanis. Proses pengelasan menggunakan proses shielded metal ARC welding dan menggunakan elektroda RD460 dengan kode E6013. Diameter elektroda yang digunakan adalah 2,6 mm. Karena melihat material yang tipis, baja galvanis adalah baja lapis seng atau ZN yang mengandung bahan dengan tingkat kemurnian tinggi, ditambah dengan sejumlah timah hitam dan aluminium dalam jumlah tertentu diproses. Unsur kandungan baja pada pipa galvanis. Berdasarkan hasil pengujian komposisi dengan menggunakan mesin spektrometer, terdapat unsur-unsur yang ada pada pipa baja galvanis adalah Fe 99,41%, S 0,008%, C 0,091%, Ni 0,033%, Si 0,009%, CR 0,030%, MN 0,054%, MO 0,010%, P 0,028%, CU 0,027%, dan AL 0,033%. Adapun dengan menggunakan mesin X-ray fluoresensi, unsur yang ada pada lapisan pipa baja galvanis adalah Zn 99,99%. Tabel ukuran milimeter, sifat-sifat mekanisme logam las. Tabel besar arus AC atau DC yang bisa kita lihat dalam tabel tersebut, di mana RD 460 elektroda E6013, RD 460 E6013 kawat las dengan titania potasium tinggi dengan flux yang tebal.
Alur las yang dihasilkannya lebar dan bagus, dan penetrasinya dangkal. Kawat las ini sangat sedikit menimbulkan percikan dan leraknya dapat lepas sendiri. Untuk mengelas baja karbon rendah pada konstruksi bangunan sangat cocok menggunakan elektroda ini karena alur las yang dihasilkannya lebar dan bagus, dan penetrasinya dangkal. Hasil dan pembahasan pipa galvanis. Lapisan galvanis dibentuk oleh reaksi antara baja dengan seng pada temperatur galvanis. Metalurgi baja dan kondisi permukaan akan mempengaruhi ketebalan hasil galvanis. Baja galvanis memiliki sifat yang dapat memperbaiki goresan kecil. Baja terekspos ke udara luar akan ditutup kembali oleh seng. Hal ini terjadi karena seng di sekitarnya akan terserap dan mengendap pada baja tersebut mengganti apa yang sebelumnya hilang karena goresan. Menurut klarifikasi baja karbon, kadar karbon 0,08% sampai 0,12% adalah adalah termasuk baja karbon rendah yang bersifat sangat lunak. Data hasil uji komposisi memiliki karbon 0,091%, sehingga pipa baja galvanis termasuk dalam kategori baja karbon rendah yang bersifat sangat lunak. Tabel hasil uji tarik pipa galvanis merupakan baja karbon rendah dengan sifat baja yang sangat lunak, mempunyai kekuatan tarik antara 36 sampai 42 kilogram milimeter dengan regangan antara 40 sampai 30%. Dari data hasil pengujian tarik pada pipa baja galvanis mempunyai kekuatan tarik rata-rata sebesar 36,20 dan mempunyai regangan rata-rata sebesar 36-83%, sehingga dapat dikatakan bahwa pipa baja galvanis mempunyai sifat yang ulet dan dapat dibuktikan dari hasil struktur mikropipa baja galvanis. Struktur ferrit lebih banyak mendominasi daripada struktur perlit. Hasil uji kekerasan. Pada pengujian kekerasan, harga kekerasan dilakukan di tiga titik, yaitu mulai dari titik tepi bagian dalam pipa, titik bagian tengah pipa, dan titik bagian luar pipa. Elektrode RD 460 E6013, di mana diagram batang hubungan kekuatan tarik minimum elektrode terhadap laju korosi. Inilah tabel Pareto curve of masalah. Data cacat lasan pada kluster. Tujuan diagram Pareto adalah membuat peringkat masalah-masalah bentuk cacat porositas yang potensial untuk diselesaikan. Diagram Pareto digunakan untuk menentukan langkah yang harus diambil sebagai upaya menyelesaikan permasalahan. Diagram Pareto menggambarkan jenis cacat lasan dan banyaknya cacat lasan tiap jenis. Diagram Fishbone untuk clustered porosity. Dapat dikatakan bahwa pada clustered porosity, sambungan las berpotensi gagal terjadi disebabkan karena faktor salut elektroda, lapisan galvanis, kelembapan, faktor lingkungan, dan belerang. Lalu untuk kesimpulan, material besi galvanis memiliki kandungan yang tahan terhadap korosi sehingga cocok digunakan berbagai kondisi cuaca maupun iklim dan memiliki keuletan dan ketangguhan yang sangat tinggi. Yang kedua, elektroda E6013 jenis ini mengandung titania potasium tinggi sehingga alur las yang dihasilkan lebar dan bagus. Terak yang dihasilkan sedikit dan mudah terlepas. Ketiga, ukuran elektroda, posisi pengelasan, dan arus yang digunakan dapat menentukan hasil pengelasan. Dan terakhir, welder sangat mempengaruhi hasil las karena proses pengelasan harus menggunakan tangan yang handal dan cekatan agar tidak menghasilkan cacat. Sekian presentasi dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.